Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Kedai Pena dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Yudi Rijali Muslim dalam program Berita Pilihan Kedai Pena. Kali ini kita akan membahas dinamika partai yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bersiap menggelar muktamar pada Agustus tahun 2025 mendatang. Partai yang gagal melenggang ke Senayan akan memilih ketua umum definitif setelah selama ini hanya dipimpin oleh pelaksana tugas Mardiono. Beberapa nama mulai mencuat sebagai kandidat ketua umum. Ada mantan Kasat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Bappenas Soeharto Monoarfa. Pengamat politik sekaligus CEO Point Indonesia Karel Susatyo menilai muktamar kali ini menjadi momen penting bagi Partai Persatuan Pembangunan. Karel mengingatkan para kader P3 yang memiliki suara sah agar bijak memilih pemimpin yang bisa membawa partai kembali ke Senayan pada pemilu 2029. Bukan hanya menjadi kendaraan politik demi kursi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Karel, Soeharto patut dipertimbangkan sebagai figur alternatif di tengah banyaknya calon yang beredar. Soeharto sudah terbukti mampu membawa P3 lolos electoral threshold pada 2019. Sayangnya, Soeharto dikudeta melalui Mukernas di Pandeglang pada September 2022. Karel juga menilai kinerja Soeharto di kabinet terbilang cemerlang. Sebagai Menteri PPN, Kepala Bappenas, ia dinilai bersih dari kasus korupsi dan berkontribusi besar dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Figur seperti inilah yang sepatutnya dipilih oleh para kader di muktamar nanti, tutup Karel. Sementara itu pemirsa, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, turut menyoroti lemahnya kaderisasi kepemimpinan di sejumlah partai politik, termasuk di Partai Persatuan Pembangunan. Menurut Deddy, fenomena ini bahkan juga terjadi di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Soal kaderisasi kepemimpinan memang buruk, utamanya di PSI maupun P3. Terbukti mereka tidak memiliki tokoh sentral, kata Deddy di Jakarta Jumat 30 Mei 2025. Deddy menambahkan bahwa lemahnya kaderisasi ini sebenarnya menjadi masalah bagi hampir semua partai politik di Indonesia. Lebih lanjut, Deddy mendorong agar partai politik ke depan tidak hanya fokus menjalin hubungan dengan pemilih saat musim pemilu saja, tetapi juga sepanjang waktu. Sayangnya, Deddy menilai sejauh ini belum ada partai politik di Indonesia yang menjalankan kemitraan berkelanjutan dengan publik. Pemirsa, inilah dinamika politik yang patut kita cermati bersama. P3 akan memasuki babak baru dengan memilih pemimpin yang diharapkan bisa membawa partai ini kembali berdaya saing di pemilu 2029. Sementara itu, pembenahan dan kaderisasi menjadi PR besar bagi semua partai politik di Indonesia. Apakah P3 bisa bertahan dan bangkit? Kita temukan jawabannya ke depan. Demikian sahabat Kedai Pena, berita pilihan kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Tetap kritis dan tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.